Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersamamu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ulangan 8 ayat 11. Ulangan 8 ayat 11 berkata, "Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Saudaraku, firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel sebagai alarm ketika mereka sudah berhasil berdiam di tanah Kanaan dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang sukses. Lembu sapi mereka diberkati, serta mereka menempati rumah-rumah yang bagus. Mereka diberkati dengan emas, perak, dan berbagai harta benda yang lain, agar mereka jangan melupakan Tuhan. Alarm ini dimaksudkan agar orang Israel berhati-hati dan selalu waspada. Jangan sampai mereka terjatuh dan terjerembab ke dalam berbagai-bagai dosa, terlebih terikat dengan ilah-ilah yang ada di sekitar tanah Kanaan. Nah, alarm ini tidak hanya berbentuk firman Allah yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel, tetapi juga dalam bentuk yang lain, seperti pergumulan-pergumulan, sakit penyakit, dan berbagai kesulitan hidup yang dialami oleh orang Israel sebagai bentuk alarm dari Tuhan agar mereka berhati-hati, waspada, dan selalu berjaga-jaga agar tidak keluar dari zona firman yang Allah telah tetapkan. Itu artinya segala bentuk pergumulan, baik itu berupa sakit penyakit, penderitaan, kesulitan finansial, dan lain sebagainya, dapat dipakai oleh Allah menjadi alarm untuk mengingatkan kita agar kita waspada terhadap jalan hidup kita. Nah, saudaraku, hal yang sama ternyata juga Tuhan pakai di dalam sistem tubuh manusia. Mengapa Tuhan memberikan rasa sakit di dalam tubuh manusia? Semua itu sebenarnya sebagai bentuk alarm agar manusia berhati-hati terhadap dirinya. Sebagai contoh misalnya sakit kepala. Sakit kepala itu banyak penyebabnya. Entah karena hipertensi, entah karena kolesterol yang tinggi, atau berbagai penyempitan-penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan darah tidak bisa terpompa dengan baik ke otak manusia dan menyebabkan sakit kepala. Nah, saat sakit kepala terjadi, biasanya orang hanya memikirkan bagaimana caranya agar sakit kepala ini bisa segera hilang. Itulah sebabnya mereka mencari obat untuk pereda rasa nyeri agar sakit kepalanya segera hilang. Tetapi problem utama dari sakit kepala itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh hilang. Sebab bila sakit kepala itu disebabkan oleh hipertensi atau kolesterol yang tinggi misalnya, maka seharusnya yang diobati adalah kolesterol atau hipertensinya, bukan sakit kepalanya. Sebab sakit kepala itu sebenarnya hanyalah alarm yang Allah berikan di dalam tubuh manusia agar manusia berhati-hati, tubuhmu sedang tidak baik-baik saja. Supaya dengan begitu
Kita waspada dan berhati-hati. Ada problem apa dalam tubuh saya? Lalu kemudian mencari penyebabnya dan menyelesaikan masalahnya. Karena itu saudaraku, ketika kita ada dalam situasi-situasi yang sulit, apapun itu problemnya, termasuk di dalamnya sakit penyakit, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membunyikan alarm dalam tubuh kita agar kita waspada dan berhati-hati bahwa hidup kita tidak sedang baik-baik saja dan bahwa tubuh kita juga tidak sedang baik-baik saja. Segeralah berobat, segeralah atasi masalahnya supaya kita mengalami pemulihan sempurna seperti sedia kala. Melalui firman Tuhan ini, saudaraku, saya ingin mengajak untuk kita waspada bila alarm-alarm dalam hidup kita sedang berbunyi. Ayo introspeksi diri, waspadai, dan cari solusi supaya hidupmu kembali baik, kembali normal, dan engkau dalam keadaan baik-baik saja di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkatimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur untuk alarm-alarm yang Engkau bunyikan dalam hidup kami, melalui problema, melalui masalah, melalui sakit penyakit dan lain sebagainya, agar kami selalu waspada dan berhati-hati, serta mencari solusi agar kami dapat keluar dari problema yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.